Bagi Anda yang telah mendaftar untuk mengikuti kelas pelatihan kita, ada 2 latihan dasar yang perlu Anda lakukan sebagai persiapan sambil menunggu hari H. Karena 2 latihan dasar ini akan sangat membantu dalam proses pelatihan yang nanti akan kita lakukan di kelas. Yang pertama adalah latihan host stance. Ini yang sangat mendasar. Manfaatnya nanti akan dijelaskan di kelas. Sementara waktu lakukan saja. Yaitu pertama, berdiri dengan rileks dan santai, kendorkan semua otot-otot badan. Kemudian kaki dibuka sedikit, lebarnya tidak melewati lebar pundak kita. Oke. Kemudian badan tegak tapi santai, kepala tegak, mata melihat lurus ke depan. Kemudian pertama, tarik nafas sambil nanti kakinya agak menekuk sedikit, kemudian tangan ke depan. Saya akan praktekkan. Tarik nafas, ya, kaki sedikit menekuk, kedua telapak tangan menghadap ke atas dan mata memandang ke depan. Tarik nafas, kemudian hembus nafas perlahan sambil memutar telapak tangan, kaki lurus berdiri tegak kembali, kemudian kedua telapak tangan nempel di bawah pusat, yaitu di tantien bawah, yaitu xia tantien. Jadi tarik nafas, hembus nafas. Nah, hembus nafas boleh pakai hidung, boleh pakai mulut, tapi yang jelas tarik nafas harus pakai hidung, tidak boleh pakai mulut. Saya ulangi lagi. Hembus nafas. Lakukan ini sebanyak 9 kali. Nah, waktu ke-9 kali, waktu tarik nafas, kemudian waktu hembus nafas, kaki tetap, badan tetap, tapi kedua telapak tangan diputar sedikit untuk saling berhadapan sambil hembus nafas. Nah, setelah di posisi sini, boleh teruskan napas seperti biasa. Jadi napas sudah nggak perlu diatur lagi. Terus tahankan posisi ini. Jarak kedua telapak tangan kira-kira sekitar 30 cm. Napas seperti biasa, tidak perlu diniatkan. Kemudian amati saja apapun sensasi yang terjadi di kedua telapak tangan, tanpa obsesi, tanpa dicari-cari. Jadi diamati saja sambil napas seperti biasa, mata tetap hadap ke depan. Nah, saat ini lidah ditekuk ke atas menyentuh langit-langit mulut.
Oke, jadi lidah ke atas sambil napas seperti biasa. Nah, kalau nanti ada terasa di mulut tuh banyak ludah, itu ditelan saja. Karena ini adalah pertanda yang baik, karena elemen air yang ada di bagian bawah itu sudah naik ke atas. Nah, ini berdiri posisi seperti ini bisa mulai dari 5 menit. Usahakan minimum 5 menit. Nanti perlahan terus tambahkan waktu selama mungkin, selama bisa bertahan. Kalau bisa sampai setengah jam itu bagus sekali. Nah, saat selesai, yang penting adalah proses yang namanya soukung. Soukung ini sangat penting supaya energi yang kita olah tadi tidak mubazir, tidak bocor, jadi kita simpan. Caranya adalah kita tarik napas sambil kedua telapak tangan kita putar kembali menghadap ke atas, kaki tetap. Oke, nah kemudian waktu hembus napas perlahan berdiri, kedua tangan tutup, nempel, kemudian letakkan di bawah pusar, kemudian lidah tetap di atas, kemudian tutup mata, kemudian amati sensasi apapun yang ada di tantien, tanpa dicari, tanpa obsesi, hanya amati saja, biarkan saja. Dan posisi ini kira-kira 1 menit. Kemudian boleh buka mata perlahan, balik, kemudian selesai. Lakukan latihan ini minimum 1 kali sehari. Kalau bisa 2 kali lebih bagus. Bisa pagi, siang atau sore. Tapi usahakan jangan malam saat mau tidur. Lakukan ini terus setiap hari sampai hari H nanti saat kita di kelas pelatihan. Anda akan merasakan manfaatnya saat kita pelatihan nanti. Latihan kedua yang perlu Anda lakukan yaitu latihan gazing, yaitu latihan kekuatan mata atau pandangan sekaligus untuk mengaktifasi pineal gland. Caranya adalah berdiri di depan cermin. Usahakan kalau bisa ada cermin yang satu badan atau minimum setengah badan, itu akan lebih bagus. Kemudian berdiri di depan cermin, jaraknya kira-kira setengah meter. Oke, badan rileks, biasa saja. Kemudian lidah ditekuk ke atas, kemudian mata memandang diri kita yang ada di dalam cermin persis di ujung hidung, ya, bukan di kening, tapi di antara kedua mata atau di ujung hidung, atau kira-kira di sekitar tengah-tengah
alis, ya, sekitar ini. Nah, pandang, napas seperti biasa, badan rileks semua, dan usahakan mata tidak berkedip selama mungkin. Mungkin awalnya agak sulit, tapi dengan perjalanan waktu akan semakin lama. Nah, apapun yang terjadi, pandang terus. Dan kalau memang sudah gak kuat, itu boleh kedip, ya, kedip kemudian diteruskan lagi. Dengan perjalanan waktu, nanti matanya akan kuat semakin lama. Nah, berapa lama? Terserah. Kalau bisa usahakan paling lambat latihan antara 10 sampai 15 menit setiap hari, bisa pagi, sore, atau malam. Nah, kalau sudah bisa cukup lama, boleh mulai sambil melihat diri kita yang ada di cermin, melihat, memandang katakanlah mata ketiga di sini. Kemudian dalam hati katakan kepada diri kita yang di dalam cermin, katakan, memberikan sugesti, ya, sambil memandang, katakan maju ke depan, maju ke depan. Dalam hati aja, memberikan sugesti maju ke depan, sambil badan dirileks. Kalau terasa badan kita sedikit gerak ke depan, kemudian boleh katakan lagi kembali ke tempat semula, ke tempat semula. Tapi ingat, jangan dipaksa, jangan disengajakan, biarkan itu terjadi sendiri. Kalau dia tidak terjadi, biarkan saja. Oke? Nah, kemudian bisa juga kalau sudah ke depan, kembali ke tempat, dan katakan juga dalam hati, berikan sugesti, mengadakan mundur ke belakang, mundur ke belakang. Niatkan saja dalam hati. Pada waktu tertentu, badan kita itu akan terasa ketarik ke belakang. Nah, kalau sudah terjadi, katakan kembali ke semula, kembali ke semula. Nah, ini adalah melatih kekuatan gaze kita yang nanti detailnya akan dijelaskan di kelas. Lakukan ini setiap hari dan ini akan sangat bermanfaat untuk kelanjutan proses pelatihan kita di kelas nanti.